Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Organisasi Organ Islam dan Tokoh-tokoh Pendidikan Islam yang beranggotakan Muhammad Abdul Mun'im, Muhammad Fauzan Rivaldi, Muhammad Ulil Absu dan Muhammad Fi Hakim dan Muzdalifah Hanfi Fauziyah. Untuk poin pertama yaitu 1. Jamiat Khair. Jamiat Khair didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini beranggotakan mayoritas orang Arab dengan tokoh-tokohnya Sayyid Muhammad Al-Fakir bin Abdurrahman Al-Mansur, Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab dan Sayyid Shehan bin Syihab. Dua program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar, dan yang kedua pengiriman anak-anak muda ke Turki dan Timur Tengah untuk melanjutkan pelajaran. Jamiat Khair juga mendatangkan guru dari luar negeri. Tercatat ada beberapa nama seperti Al-Hashimi dari Tunisia, Syekh Ahmad Kati dari Sudan, Syekh Muhammad Taib dari Maroko, dan Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Makkah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Kami persilakan. Melanjutkan poin dari saudara Lutfi Hakim. Poin yang kedua yaitu Taman Siswa. Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara ialah sosok pendiri Indische-Partij pada tahun 1911. Sekembalinya dari pembangunan di negeri Belanda pada tahun 1919, terus meninggalkan kegiatan politik. Selanjutnya menerjunkan diri ke dunia pendidikan. Pada 3 Juli 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan lembaga pendidikan yang bercorak nasional dengan nama Taman Siswa di Yogyakarta. Tujuan dan dirikannya Taman Siswa adalah untuk mengganti sistem pendidikan dan pengajaran Belanda dengan sistem baru berdasarkan berkebudayaan Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Taman Siswa memakai sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang mendasarkan pendidikan kebangsaan yang mengandung juga aliran-aliran barat modern yang sudah berkembang waktu di Eropa. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ulapsor. Kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Muhammad Fauzan Rivaldi. Organisasi Islam yang ketiga adalah INS atau Indosies Netherlands School. INS atau Indosies Netherlands School didirikan di kayu tanam pada tahun 1926. Pemikiran dan praktik pendidikan Muhammad Syafi'i di INS Kayu Tanam sangat berarti bagi perkembangan pendidikan Indonesia selanjutnya. Kayu Tanam merupakan desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS merupakan lembaga pendidikan yang merupakan akronim atau kependekan dari Indonesia Netherlands School yang kemudian tersohor dengan nama RP Indonesia Netherlands School atau RPINS Kayu Tanam. Mungkin itu dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara Muhammad Abdul Mun'im. 4. Santri Asromo. Sejarah berdirinya Pondok Mufidah Santri Asromo dimulai tahun 1931 ketika Kiai Haji Abdul Halim mencetuskan pendiri lembaga pendidikan yang bertujuan memandirikan santrinya di tengah masyarakat dalam Muktamar Perikatan Ulama PO ke-9 di Majalengka. Pada tahun 1932, Pondok Pesantren Santri Asromo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim di atas tanah wakaf seluas 1,5 hektar di daerah Berbukit Reuma Dengkeng, Sukamanah, Majalengka. Nama lembaga pengasuh santrinya adalah Linggo Surojoyonang, dipimpin oleh Muhammad Toha, anak tertua Kiai Haji Abdul Halim. Pada tahun 1936 sampai dengan 1958 dimulai sekolah formal dengan sistem boarding school yang dilengkapi berbagai kegiatan pertanian, perkebunan, dan perdagangan dengan membuat percontohan budidaya tanaman sebagai proyek inti, sedangkan masyarakat menanam tanaman sebagai plasma, penyamakan kulit, pembuat tenun, rajut, pembudidayaan tanaman serta obat, serta peternakan kambing dan ayam. Pada tahun 1958 didirikan Poliklinik
poliklinik di santri asrama, bahkan mungkin poliklinik pertama di lingkungan pondok pesantren wilayah Majalengka. Peristiwa pada tahun 1958 terjadi perubahan sekolah rakyat Indonesia berafiliasi ke Departemen Agama sesuai pemerintah dan berganti nama menjadi Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Kepala MWB pertama Ustadz Amir di Desa Cicalung pada tahun 1962, tepatnya 7 Mei 1962 atau 3 Zulhijjah tahun 1381. Kiai Haji Abdul Halim berpulang ke rahmatullah. Beliau digantikan oleh putranya kedua Fatimah Halim dan suaminya Kiai Haji Abdul Qohar. Pada tahun 1992, masa kepemimpinan Kiai Haji Khalid Fadullah didirikan pendidikan menengah atas SMA Siswa Prakarya dengan kepala sekolah pertama Kiai Haji Taufik Halim SH, kemudian Si Jamuddin BA, Dr. Mashudi dan Haji Lili Solihin SAG. Yang di sini saya akan melanjutkan dari Muhammad Abdul Mun'im. Yang kelima yaitu persis. Pada permulaan abad ke-20, ketika rasa nasionalisme bangsa Indonesia masih baru tumbuh, kata Islam merupakan kata pemersatu bagi bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan bangsa lain, bukan saja dengan pihak Belanda, tetapi juga dengan orang Cina. Ingatlah sebab berdirinya organisasi Sarekat Dagang Islam 1911, kemudian Sarekat Islam 1912, yang pada mulanya diarahkan sebagai reaksi terhadap rencana politik pengkristenan dari Gubernur Jenderal Hindenburg serta menghadapi para pediran Cina. Persatuan Islam berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Idenya bermula dari seorang alumnus Darul Ulum Mekah bernama Haji Zamzam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di Sekolah Agama Darul Muta'alimin. Ia bersama teman dekatnya Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab yang jadi perhatiannya. Pada tahun 1924, Hasan, seorang kelahiran Singapura pada tahun 1887 dari ayah Tamil dan ibu Jawa, bergabung dalam kegiatan diskusi persatuan Islam. Ia seorang yang cerdas dan lancar berbahasa Arab, Inggris, Melayu, dan Tamil, serta menguasai pengetahuan agama dan umum secara luas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.